Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita ketemu dengan kelas A dan kelas B ya, kelas C dan kelas D untuk PHL hari ini dan kemarin. Jadi hari ini kita langsung ketemu di dua pertemuan. Baik, mungkin kalian juga sudah membaca PPT dari Hebat e-Learning gitu ya. Untuk materi hari ini. Tapi ini coba saya share screen. Oke, materinya sudah bisa dilihat? Bisa, Dok. Bisa, dokter. Oke, bisa. Oke, baik. Saya mulai aja. Jadi hari ini kita bicara tentang IT ke satu dan IT nanti IT di manajemennya. Baik. Jadi kita seperti halnya ayam atau unggas air gitu ya. Jadi IT ini sama-sama unggas air ya, sama-sama unggas, golongan unggas. Cuman kalau ayam itu lebih dikatakan sebagai unggas darat gitu ya. Tapi kalau IT ini adalah termasuk unggas air. Nah, apa sih perbedaan antara unggas ayam dengan IT atau unggas air ini? Tentu ada beberapa hal yang membuat mereka berbeda gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama terkait dengan kandungan nutrisinya ya, kandungan nutrisinya ini berbeda gitu ya. Coba kalau sudah lihat di PPT ini di sini kalau saudara lihat kandungan apa yang paling banyak berbeda? Kandungan air dan kandungan lemaknya ya. Jadi kalau pada ayam itu kandungan airnya ini lebih besar 74%, kalau pada IT ini 71%. Jadi daging IT itu berat keringnya lebih besar gitu ya. Jadi masanya itu lebih besar dibanding dengan telur ayam gitu ya. Jadi telurnya tentu saja lebih, kalau orang Jawa bilang keset ya, karena airnya lebih sedikit dibandingkan ayam. Nah, kemudian kalau karbohidratnya hampir sama, proteinnya hampir sama, dan yang membedakan lagi adalah kandungan lemaknya ya. Jadi kandungan lemak telur IT ini bisa mencapai 14,5%, sedangkan pada ayam hanya sekitar 11,7%. Nah, ini memang tidak hanya telurnya, dagingnya pun, daging itik pun itu kandungan lemaknya lebih besar ya. Misalnya kandungan lemak subkutanya ini lebih besar, kemudian kandungan lemak secara umumnya besar karena memang kenapa kandungan lemaknya lebih besar? Ini itu kan hidup di dalam air, jadi dia supaya dia bisa bertahan lama di dalam air, maka perlu kehangatan gitu ya. Makanya kemudian di lemak subkutanya itu juga banyak lemaknya. Ini agar dia tubuhnya terjaga hangat, kemudian dia bisa berada di air ini dalam waktu yang lebih lama. Nah, ini yang menyebabkan kandungan kenapa kandungan lemaknya ini menjadi lebih besar. Kemudian kandungan abunya juga hampir sama. Kemudian
kalorinya. Karena lemaknya lebih banyak, tentu saja jumlah kalorinya juga akan lebih banyak gitu ya. Karena lemak itu kan jumlah kalorinya lebih tinggi gitu ya. Lemak itu kan kalorinya tinggi. Sehingga kalau kita eh, jumlahkan kalori per 100 gram telur itik ini 189, kalau telur ayam itu 163. Ini eh, dari perbedaan antara telur ayam dengan telur itik. Kemudian terkait dengan domestikasi. Nah, jadi perlu saudara catat ya bahwa eh, yang membedakan itik dan ayam itu salah satunya adalah juga sifat mengeramnya ya. Jadi ayam itu mempunyai sifat mengeram, tetapi itik tidak mempunyai sifat mengeram. Ini harus harus apa, pengetahuan ini harus disimpan gitu ya, harus tahu, harus benar-benar tahu karena masih sering sekali kalau kita ujian skripsi, misalnya kita coba tes gitu ya, ternyata mahasiswa itu masih los gitu ya. Misalnya ditanya, apakah IT itu punya sifat mengeram? Iya dok, punya sifat mengeram gitu. Padahal IT itu tidak mempunyai sifat mengeram. Yang punya sifat mengeram itu ayam gitu ya. Cuman kalau pada ayam petelur yang memang hanya didesain untuk menghasilkan telur, sifat mengeram itu sama breedernya dihilangkan gitu ya. Ketika sifat mengeramnya itu dihilangkan, maka telur itu ayam itu tiap hari bisa bertelur. Makanya kalau kita lihat ayam layer itu setiap hari akan bertelur. Sekali misalnya dia itu setahun itu ada 365 hari ya, nanti misalnya 90%-nya bertelur, berarti kan yang nggak bertelur itu paling cuman sekitar 10% dari setahun itu gitu ya. Jadi ini karena memang sifat mengeramnya ini dihilangkan. Nah, kalau itik ini memang sudah tidak mempunyai sifat mengeram gitu ya. Maka ketika didomestikasikan itu telur itik itu dieramkan pada ayam atau itik Manila. Ya, jadi telur itik itu proses domestikasinya dulu karena tidak mempunyai sifat mengeram, maka telur itik ini dieramkan pada ayam dan itik Manila. Kenapa kok bisa dititipkan di situ? Kan waktu mengeramnya berbeda gitu ya. Kita tahu kan kalau, nah ini juga pengetahuan dasar yang wajib ya, wajib dipahami. Ada perbedaan antara waktu menetas dari berbagai telur. Misalnya telur burung puyuh ini kan kecil, telur burung dara ini kan kecil. Nah, ini dia butuh waktu menetasnya hanya sekitar 17 hari gitu ya. Kalau telur ayam itu 21 hari, telur itik 28 hari, telur mentok 35 hari gitu ya. Jadi eh, kelihatannya itu berkorelasi dengan besar kecilnya telur. Semakin kecil butuh waktu mengeramnya sedikit. Kalau telurnya besar itu sampai menetas itu butuh waktu yang agak lama. Nah, inilah yang kemudian pertanyaannya, kalau dieramkan di ayam yang telur itik tadi kan mengeram 28 hari ya. Kemudian ayam 21 hari, itik Manila 35 hari. Kalau telur itik itu apa bisa telur itik itu dieramkan pada ayam? Ada yang bisa menjawab? Apa bisa telur itik itu dieramkan pada telur ayam? Padahal kan waktu menetasnya kan berbeda. Yang itik 28 hari, ayam 21 hari. Bisa enggak kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Nah, itu ternyata
bisa gitu ya. Jadi telur itik itu sekalipun menetasnya umur 28 hari, bisa dieramkan pada ayam yang menetas umur 21 hari dan mentok yang umurnya 35 hari. Karena apa? Karena baik ayam maupun mentok itu ketika dia mengerami telur-telurnya, dia tidak akan keluar kalau telur yang dieraminya itu belum menetas gitu ya, belum menetas. Jadi ayam akan melanjutkan mengeram sampai 28 hari kalau yang dierami itu telur itik. Jadi nanti kalau kemudian umur 28 hari telur itik itu menetas, maka kemudian ayam tersebut akan keluar membawa anak-anaknya keluar kandang, keluar tempat mengeramnya tadi. Nah, demikian juga dengan mentok. Mentok itu juga punya naluri seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anaknya sudah menetas walaupun masih 28 hari, belum sampai 35 hari, maka dia secara otomatis ketika anak-anak yang dieram, telur-telur yang dierami itu sudah menetas menjadi anak, maka dia akan membawa keluar anak-anaknya itu dari sarangnya. Ya, jadi eh, bisa telur itik itu dieramkan pada ayam maupun pada itik Manila. Nah, ini. Kemudian proses domestikasi yang lainnya adalah anak itik liar tadi dipelihara, ada anak itik liar yang dipelihara sampai besar dan menjadi jinak. Kemudian proses domestikasi yang lainnya, itik yang sudah besar ini kemudian dikurung sampai jinak. Nah, ini beberapa opsi proses domestikasi yang terjadi pada itik domestikasi yang sekarang kita pelihara. Nah, jadi itik yang diternakkan sekarang ini adalah Anas domesticus yang berasal dari itik liar Anas bosca atau Anas platyrhynchos ya. Nah, ternyata memang tadi kan waktu menetas telur ayam, telur mentok itu berbeda dengan itik ya. Nah, ini ternyata khusus untuk itik Manila ini memang asalnya berbeda dengan itik itik yang ada sekarang gitu ya. Jadi kalau itik yang diternakkan sekarang ini berasal dari itik liar Anas platyrhynchos, maka itik Manila yang ada sekarang ini berasal dari Anas muscata atau Khairina muscata. Nah, ini perbedaannya. Kemudian itik itu bersifat omnivora, pemakan segala. Jadi dia makan biji-bijian, dia juga bisa makan hijauan, bisa makan umbi-umbian, dan bisa makanan yang berasal dari hewan. Ini bisa kita lihat misalnya itik itu di dikembalakan, maka dia juga bisa makan hijauan-hijauan yang ada di sekitar situ. Dia bisa makan umbi-umbian juga hewan, misalnya yang dikembalakan di air itu dia akan memangsa ikan-ikan yang ada di sungai. Kemudian kalau dia dikembalakan di sawah yang habis panen, kemudian berair, itu kan dia di situ juga selain ikan juga ada binatang-binatang lain. Nah, ini binatang-binatang kecil itu biasanya juga akan dimakan oleh si itik tadi. Nah, ini kenapa dikatakan bahwa itik itu bersifat omnivora gitu ya. Jadi bisa makan daging, bisa makan daun atau hijauan dan bisa memakan umbi-umbian. Kemudian bagaimana sifatnya dari itik ini? Jadi itik ini dalam kondisi liar dia hidup secara monogamus, artinya tidak secara berkelompok gitu ya. Jadi dia monogamus, tidak hidup berkelompok. Tetapi itik yang Cina, ya itik yang sudah ada sekarang, itik Cina ini eh, hidupnya poligamus. Jadi dia hidup secara berkelompok. Nah, tentu saja
kalau ite itu hidupnya berkelompok, ini juga ada beberapa keuntungan gitu ya. Jadi hewan-hewan yang mempunyai sifat berkelompok itu kan ada ite, kemudian domba itu juga berkelompok. Nah, ini akan sangat memudahkan dalam handlingnya, ya, dalam handlingnya. Misalnya untuk digembalakan itu sangat mudah. Kalau kita mau membelokkan IT misalnya, belokkan saja yang paling depan, nanti yang belakang itu pasti akan mengikuti yang paling depan karena tadi IT itu mempunyai sifat monogamus, ya, mempunyai sifat poligamus. Jadi dia mempunyai sifat hidup berkelompok. Kemudian tetapi tentu saja kemudian kalau kita lihat ya, kalau di YouTube itu seperti di daerah Myanmar itu kan banyak ya pemeliharaan-pemeliharaan itik yang dilakukan di sungai-sungai gitu. Kemudian mm, eh, kemudian kadang kemudian ada apa dia suatu waktu dikeluarkan dari sungai itu kemudian di darat gitu ya dipindah di darat atau mungkin karena itu ite pedaging kemudian dia langsung dijual kemudian masuk ke perahu-perahu. Nah, itu cara memasukkan ke perahu itu sangat mudah ke atas sendiri depan sendiri aja dimasukkan di perahu itu misalnya dikasih apa itu jalan jalan ya jalan pakai kayu atau apa gitu kemudian dari air masuk ke kapalnya tadi. Nah, nanti kalau yang paling depan itu diarahkan untuk naik ke perahu ya nanti belakangnya semua akan naik ke perahu itu. Nah, ini jadi ketika kondisi poligamus itu tentu saja sangat memudahkan di dalam handling, dalam penanganan. Itu salah satu keuntungannya juga. Jadi eh, apa sifat poligamus ini akan memudahkan dalam handling. Atau kalau saudara lihat misalnya di YouTube itu ya, eh, untuk menghandle banyak itu hanya dibutuhkan beberapa ekor anjing ya beberapa ekor anjing jadi nanti ya tadi misalnya mau dibelokkan kemudian di jalan ada yang keluar dari barisan nanti anjingnya itu langsung akan merapikan jadi anjingnya akan mendatangi barisan itik yang tidak benar tadi kemudian apa dibetulkan sama anjing tadi maka karena bersifat poligamus maka ide-ide tersebut akan kemudian masuk dalam apa barisan yang sudah ditentukan. Jadi itu anjing itu ternyata juga pinter ya dibuat untuk apa menghandle dari hewan-hewan yang mempunyai sifat monogamus tidak hanya pada itu tapi juga pada domba. Pada domba itu juga bisa menggunakan anjing untuk apa? Menghandle apa supaya dia eh, menurut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya mau dipindah kandangkan, mau diberi pengobatan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan anatominya? Ya, tentu ayam dan ite ini karena yang satu unggas air, yang satu eh, hidup di darat, tentu ada ciri-ciri yang membedakan ya antar keduanya. Yang pertama rangka tubuhnya ya. Jadi ite itu rangka tubuhnya tegak, tubuhnya tegak, tapi tidak semua ketegaannya itu tidak sama gitu ya ada yang tegaknya itu sangat tegak, ada yang condong saja, kemudian ada yang datar. Jadi rangkanya memang berbeda-beda. Kemudian bentuk badannya seperti botol gitu ya, memanjang ke atas. Kemudian yang ketiga matanya bersinar dan tajam. Nah ini contoh dari ternak yang sehat tentu saja
ternak yang sehat ini matanya selalu bersinar dan tajam, gitu ya. Tidak hanya itik, tidak hanya ayam, semua ternak yang sehat itu ditandai dengan mata yang bersinar dan tajam. Kemudian kepalanya kecil, leher langsing dan panjang. Kemudian ciri khas lainnya adalah kaki relatif pendek dibanding tubuhnya. Jari-jarinya dihubungkan satu sama lain oleh selaput renang. Ya, kalau ayam tidak mempunyai selaput renang, tapi kalau itik ini mempunyai selaput renang di jari-jarinya. Karena selaput renang ini yang digunakan itik untuk berenang di dalam air. Itu yang membedakan. Kemudian yang membedakan lagi adalah paruhnya. Ya, paruh itik ini ditutupi selaput halus yang peka dan tepinya merupakan plat bertanduk. Nah ini ternyata paruhnya ini ada selaput halus gitu yang peka. Jadi di itik itu akan tahu dengan mata dan dengan paruhnya tadi, itik itu akan tahu misalnya digembalakan di sungai gitu ya. Nanti eh, yang lewat itu daun atau ikan itu akan tahu gitu ya. Jadi tidak mungkin dia akan mengejar daun gitu ya. Tetapi ketika ada ikan maka dia akan mengejar. Ini karena di paruhnya ini juga ada selaput halus yang peka yang bisa melihat makanan di sekitarnya. Ya, fungsinya memang salah satunya untuk mendeteksi makanan-makanan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa membedakan itu ikan atau itu daun yang lewat di sungai. Itu kemudian yang ketujuh, tulang dadanya datar seperti sampan. Nah, ini eh, memang seperti itu, tetapi apa kalau tubuhnya itu datarnya tidak sama ya, masing-masing dari bangsa sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dengan keunggulannya? Keunggulan ternak itik ini salah satunya adalah mampu untuk mempertahankan produksi telur dalam waktu yang lama dibanding dengan ayam. Ayam di sini tentu saja ayam kampung ya. Karena apa? Karena kalau ayam kampung ini mempunyai sifat mengeram. Kalau itik ini tidak mempunyai sifat mengeram. Jadi tentu saja produksi telurnya akan lebih banyak gitu ya, karena tidak ada sifat mengeramnya. Tapi kalau dibandingkan dengan ayam layer yang memang didesain untuk memproduksi telur, tentu saja produksinya tentu saja masih banyak ayam petelur, karena ayam petelur juga sifat mengeramnya sudah dihilangkan. Jadi kalau ayam itu misalnya dia bertelur 10 ekor, maka dia 10 butir, maka dia akan berhenti bertelur. Kemudian dia akan mengerami telurnya, kemudian dia akan kalau sudah menetas dia akan membesarkan anak-anaknya, baru kemudian dia akan kalau anak-anaknya sudah bisa disape, baru dia akan kawin lagi, akan menghasilkan telur lagi, gitu ya. Jadi itu kenapa dikatakan produksinya lebih banyak ya, lebih lama dibandingkan dengan ayam. Kemudian walau dipelihara secara sederhana, itik mampu berproduksi dengan baik ya. Kalau ayam layer itu karena dia breednya itu memang breed unggul gitu ya. Kalau sudah misalnya kebutuhan proteinnya itu 21% gitu ya. Nah, ketika proteinnya itu rendah, maka dia sudah tidak bisa tumbuh dengan baik gitu ya. Kalau misalnya ayam petelur itu butuh kebutuhan proteinnya kan 17-18% ya kalau sudah berproduksi ya. Nah, kalau misalnya pakannya itu kemudian proteinnya hanya 15%, maka bisa dipastikan pasti akan terganggu produksinya gitu ya. Dengan itik tidak seperti itu. Jadi itik itu masih bisa bertoleransi dengan pakan-pakan yang proteinnya tidak terlalu tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mortalitas itik umumnya kecil. Jadi tingkat kematiannya itu umumnya tidak sebesar pada ayam. Jadi istilahnya
IT ini lebih tahan terhadap penyakit. Tetapi IT ini sangat peka terhadap aflatoksin, ya. Jadi kalau di pakannya ini ada aflatoksinnya, maka dia tidak begitu tahan terhadap aflatoksin ini. Aflatoksin ini biasanya eh, pada makanan-makanan sisa yang berjamur. Itu kan sering diberi makanan dalam bentuk basah, ya. Nah, ini kalau kemudian sisa pakan yang basah itu dibiarkan di dalam kandang, maka akan berjamur. Nah, ini yang kemudian kalau berjamur dikonsumsi sama ayam, nah ini yang nanti akan mempengaruhi ketahanan dari itik tersebut, gitu ya, karena dia tidak tahan terhadap aflatoksin. Makanya ketika diberi pakan dengan bentuk basah, maka pastikan sisa-sisa makanan itu diambil sehingga tidak menimbulkan jamur, ya, karena nanti karena kan pakan konsentrat misalnya jagung, kemudian bekatul, itu kan kalau dibiarkan lembab, ini merupakan media yang baik, ya, untuk tumbuhnya jamur. Ya, jadi hati-hati kalau memberikan pakan pada itik. Kemudian yang khas lagi dari IT ini adalah selalu bertelur pada pagi hari, ya. Beda dengan ayam. Ayam itu akan bertelur sepanjang hari, gitu ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, gitu ya. Jadi sering bertelur sepanjang hari, tetapi pada IT ini pada pagi hari. Nah, ternyata bertelur pada pagi hari ini juga ada untungnya. Untungnya apa? Untungnya adalah dia tidak akan meninggalkan telur-telurnya itu di sembarang tempat, gitu ya. Karena kan biasanya digembalakan di sawah, digembalakan di sungai, gitu ya. Jadi sebelum dia meninggalkan kandang itu dia sudah bertelur dulu, gitu ya. Baru agak siang dia dikeluarkan dari kandang, maka kemungkinan bertelur di luar itu menjadi kecil. Nah, ini juga suatu dari IT gitu. Makanya kalau di desa-desa itu kita sering menemukan telur-telur ayam yang di tempat-tempat tertentu, tapi jarang kita menemukan telur IT, gitu ya, karena telur IT itu dia sudah dia tinggalkan sebelum dia keluar dari kandang. Tuh, jadi itu juga suatu kelebihan, ya. Kemudian dengan pakan berkualitas rembah pun masih dapat berproduksi dengan baik. Yaitu tadi karena bukan, tapi tentu saja kalau itik yang sudah hibridnya seperti ayam petelur, itu juga karena memang genetiknya sudah optimal, maka juga harus diberi pakan yang optimal untuk produksi yang baik. Tapi kalau itik-itik yang memang biasa itu memang masih bertoleransi dengan kebutuhan protein yang agak rendah, gitu. Telurnya cocok untuk telur asin, ya. Jadi telur asin itu paling enak adalah kalau dari telur itik. Kalau dari telur ayam juga bisa, tetapi hasilnya tentu saja tidak sebagus pada telur itik. Pertumbuhan badannya cepat terutama periode awal, ya. Jadi ini saya kira hampir sama dengan dengan grafik pertumbuhan, ya. Jadi kalau saudara browsing di internet tentang grafik pertumbuhan itu hampir sama semua ternak, ya. Jadi tentu pada awal-awal pertumbuhan ini pertumbuhannya akan sangat cepat, gitu ya. Kemudian nanti tingkat pertumbuhannya sudah akan menurun dan kemudian konstan, gitu ya. Itu grafik pertumbuhan. Kemudian tinggi pagar tempat melepas itik itu tidak harus tinggi, gitu ya. Jadi misalnya ayam itu kan harus tinggi karena ayam itu bisa terbang, tapi itik tidak bisa terbang. Sehingga pagar kalau kita misalnya mau mendirikan kandang itik gitu, disekat-sekat gitu ya,
kita nggak butuh sekat-sekat yang tinggi karena itik tidak bisa terbang gitu ya, tidak seperti ayam. Kalau ayam pasti kalau 60 cm ya dia akan terbang, akan keluar gitu ya. Tapi kalau itik karena dia tidak bisa terbang, maka sekat-sekatnya ini bisa dibuat dalam ketinggian yang pendek. Tentu selain kelebihan juga ada kelemahannya. Produksi telurnya tidak begitu konstan. Kenapa tidak begitu konstan? Karena itik itu mempunyai sifat molting. Jadi molting itu eh, ini rontok bulu. Molting itu rontok bulu. Jadi itik itu biasanya kalau sudah dewasa kelamin kemudian dia berproduksi maka dia akan berproduksi gitu ya. Kemudian ketika sudah lama berproduksi maka dia akan rontok bulu atau istilahnya molting. Nah, ketika rontok bulu ini dia tidak berproduksi gitu, tidak memproduksi telur. Baru nanti kalau eh, itik itu bulunya sudah tumbuh kembali, maka dia juga akan bertelur kembali. Nah, ini yang dikatakan tidak begitu konstan. Untuk hasil yang baik, pakan bentuknya basah ya. Karena memang aslinya adalah hewan air gitu ya. Bentuk basah ini bagus, tapi sekali lagi harus eh, ini diberikan dengan frekuensi yang sering gitu ya. Jadi 3 sampai 4 kali pada periode awal pertumbuhan. Karena ada penelitian bahwa semakin frekuensi pemberian pakan yang sering, ini efisiensinya akan naik. Jadi tidak banyak pakan yang terbuang. Tapi tentu saja kita juga akan bicara soal waktu gitu ya, tentang pekerja. Jadi apakah efisien atau enggak kalau terlalu sering gitu kan, kita juga eh, tenaga kerja itu kan juga harus dibayar gitu ya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan apakah cukup misalnya sehari 2 kali atau lebih sering gitu ya. Ini tentu saja setiap manajemen punya kebijakan masing-masing gitu ya. Tergantung juga tadi imbangan antara tenaga kerja yang dimiliki. Kalau terlalu sering, dia tentu saja butuh tenaga yang lebih banyak. Bisa pula pakan kering dalam jumlah lebih banyak serta harus tersedia air di dekatnya. Jadi kalau itu kalau diberi pakan yang kering, biasanya dia akan eh, sehabis makan itu akan cari air gitu ya. Jadi dia makan pakan kering, kemudian dia akan mendekati air untuk minum gitu ya. Jadi kalau memang diberi pakan yang kering, maka di sekitarnya harus diberi sumber air. Nah, kalau di apa harus diberi tempat minum ya. Tapi kalau saya lihat di Candi Sidoarjo itu di sekitarnya itu diberi kolam-kolam kecil, kemudian di kolam-kolam itu ada airnya gitu ya. Jadi kalau habis makan, dia kemudian akan mencari minum air di kolam itu. Nah, ini masa pause atau masa rontok bulu atau molting ini biasanya cukup lama, yaitu 3 bulan. Dan saat molting ini, itik ini tidak bertelur. Nah, bagaimana dengan klasifikasinya? Seperti halnya pada ayam, itu ada tipe petelur, ada tipe pedaging, dan ada tipe ornamental. Tipe petelur tentu saja itu yang memang digunakan untuk produksi telur, itik pedaging digunakan untuk produksi daging, dan itik ornamental adalah untuk hewan kesayangan. Tapi tentu saja masyarakat belum begitu suka ya untuk memelihara itik-itik ornamental itu, sehingga kita hanya banyak menjumpai itik-itik ornamental itu di kebun binatang, kemudian di tempat-tempat penangkaran seperti misalnya Jatim Park dan sebagainya. Nah, eh, kalau orang-orang lebih suka memelihara anjing, kucing, reptil gitu ya daripada memelihara itik tipe mental. Ini sehingga hanya kita jumpai biasanya banyaknya juga di apa di penangkaran-penangkaran. Beda dengan burung ya. Kalau burung itu banyak disukai ya oleh masyarakat sehingga sangat berkembang berbagai
jenis burung ya, ada yang lovebird yang warna-warni, ada burung perkutut dan sebagainya. Itu masyarakat lebih suka itu daripada mungkin memelihara itik tipe ornamental. Nah, ini contoh tipe petelur. Ada misalnya di sini Indian Runner ya. Jadi Indian Runner ini tubuhnya lebih tegak gitu ya, Indian Runner ini. Kemudian ada kaki kambel. Kaki kambel ini perkawinan dari Indian Runner dengan itik roan. Ini tegak tapi lebih condong gitu ya. Tegaknya itu tidak seperti Indian Runner, tapi agak datar gitu ya untuk kaki kambel itu. Kemudian juga ada Buff Orpington. Jadi ini tipe petelur, dan tipe petelur di Indonesia juga banyak ya. Ada misalnya itik Bali, itu juga tipe petelur ya. Ada itik Bali itu warnanya biasanya putih gitu ya. Kemudian kalau yang jantan itu di lehernya ada cincin ya, cincin yang melingkar. Nah, kemudian ada itik Tegal, ada titik Mojosari, ya, ada titik Mojosari. Itu semua adalah itik-itik Indonesia yang tergolong sebagai itik petelur, gitu ya. Nah, nah, ini itik Indian Runner. Ini umumnya itik Indonesia kan seperti ini ya, seperti Indian Runner ini. Jadi warnanya coklat, kemudian tubuhnya tegak, paruhnya berwarna hitam, kemudian kakinya juga berwarna hitam. Ini khas itik Indonesia, ini umumnya seperti ini. Ini itik Tegal juga seperti ini, itik Mojosari juga seperti ini. Tapi kalau itik Bali berbeda ya, biasanya warnanya putih. Kalau itik kita juga punya itik alabio ya. Kalau itik alabio itu paruh dan kakinya berwarna orange ya, berwarna orange ya. Itu khas ya. Jadi kalau itik Indian Runner atau itik Tegal, itik Mojosari itu paruh dan kakinya berwarna hitam. Tetapi kalau itik alabio dari Kalimantan Selatan, dari Amuntai ya, itu paruh dan kakinya itu berwarna oranye. Ya. Jadi oranye itu khas dari itik Indonesia. Nah, ini kemudian ini itik kaki kambel. Nah, ini kan tubuhnya datar, tidak tegak gitu ya. Nah, kemudian ada itik Buff Orpington. Nah, ini tegak tetapi tidak setegak itik Indian Runner. Di ketegaan dari itik itu juga tergantung dari breednya, dari bangsanya. Ini kita lihat itik Buff Orpington ini kaki dan paruhnya berwarna kuning, gitu ya. Kalau alabio oranye, kalau Buff Orpington ini kaki dan paruhnya berwarna kuning. Nah, kemudian kalau itik pedaging itu yang di Indonesia kalau yang banyak adalah itik Peking gitu Kak. Kalau Aylesbury ini juga ada, kemudian itik roan, kemudian ada Muscovy. Muscovy itu mentok ya, Muscovy duck itu mentok, dan ada jenis kayu juga. Kemudian, nah ini contoh itik Peking ya, ini itik termasuk dalam itik pedaging gitu ya. Kemudian ini itik Aylesbury kayak mentok gitu ya. Ini Aylesbury. Kalau mentok itu biasanya warnanya itu macam-macam ya, ada biru, hitam gitu ya, campuran biru, hitam, putih gitu ya kalau mentok itu. Nah ini kan warna bulunya kan campuran ya antara putih dan hitam gitu ya, atau putih dengan agak hitam kebiru-biruan gitu. Tapi kalau Aylesbury itu tadi berwarna putih gitu ya. Mentok ini juga sekarang juga banyak disukai karena dagingnya juga banyak gitu ya, rasanya juga enak. Nah ini kalau kita lihat kan jenis-jenis itik itu kakinya relatif pendek ya dibandingkan dengan tubuhnya. Beda dengan ayam. Kalau ayam itu kakinya kan panjang, sengnya itu panjang. Tapi kalau jenis itik, baik itu itik petelur misalnya, ini kan perbandingan kakinya ini kan lebih pendek dibandingkan tubuhnya. Ya, kakinya selalu pendek. Tetapi kalau ayam itu seng atau kakinya itu panjang. Itu yang membedakan antara itik dengan ayam. Ini mentok, kemudian ini itik
Indica juga, warnanya juga cantik gitu ya. Nah, untuk tipe ornamental itu ada macam-macam, ada blue Swedish, ada Mandarin, ada yang berjambul atau crested ya. Ini coba kita lihat, ini misalnya India dan Grey Call ini warnanya juga bagus gitu ya, karena dia termasuk ornamental. Nah, biasanya kalau di lehernya ini ada cincin gitu ya, cincin yang melingkar di leher, ini biasanya jenis kelaminnya jantan ya. Ini biasanya jenis kelaminnya jantan. Kemudian ada Mandarin gitu ya. Kemudian blue Swedish gitu. Kemudian juga ada yang crested atau berjambul. Nah, ini kan jarang kita menangkarkan seperti ini ya, kecuali tempat-tempat penangkaran. Nah, ini wood dan crested atau yang berjambul. Oke, itu untuk materi yang pertama. Ada diskusi untuk materi yang pertama? Ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke materi yang kedua. Oke, eh, oke, sudah bisa dilihat ya materi saya ya. Bisa dong. Oke, oke. Sekarang kita ke itik yang eh salah berarti ya. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa itik Indonesia gitu ya. Jadi ada itik Mojosari, jadi itik Tegal, itik Magelang. Nah, ini ketiga itik ini, itik Mojosari, itik Tegal, itik Magelang ini warna bulunya seperti Indian runner tadi, coklat, kemudian paruhnya hitam, kemudian kakinya juga hitam. Nah, kalau itik Bali ini biasanya berwarna putih, kemudian itik Alabio dari Amuntai, Kalimantan Selatan, ini tadi yang saya katakan paruh dan kakinya berwarna orange. Ya, jadi ini itik-itik yang terkenal di Indonesia ya. Jadi ada 5 jenis itik ini yang biasanya diternakkan di Indonesia. Jadi kalau kita memelihara itik itu biasanya kita cari di Mojosari ya. Hmm, kalau saudara misalnya kakak kelas saudara juga sudah ada yang beberapa kali penelitian menggunakan itik mojosari ini, baik yang di kandang percobaan di UNER maupun yang langsung penelitian di lokasi di Mojosari, gitu ya. Ini memang terkenal yang di Jawa Timur ya itik mojosari. Daerah Mojowarno ya kalau nggak salah di Mojokerto itu banyak. Kita biasanya kalau memesan telur untuk apa praktikum apa itu biasanya kita juga mengambil dari Mojosari karena memang di Mojosari ini ada yang berusaha itu salah satunya adalah menyediakan telur ayam bertunas gitu ya, telur TAB. Ya, terkenal kan kalau di virologi nanti kalau saudara praktikum itu biasanya juga memerlukan telur TAB, telur ayam bertunas. Nah, ini biasanya kita praktikum ini juga mengambil dari daerah Mojosari ini. Nah, di sana memang sentranya itik dan juga kemudian telur itik bertunas juga ada, telur ayam bertunas juga ada di Mojosari ini. Nah, ini itik Bali. Nah, kalau itik Bali kan warnanya putih ya. Kemudian tubuhnya juga tidak terlalu tegak ya, agak seperti Buff Orpington gitu ya. Jadi berwarna putih, kemudian
paruh dan kakinya ini berwarna kuning. Nah, ini khas dari itik Bali. Nah, ini itik di Indonesia, ini ada itik itik di Indonesia ini yang jenis potong, itu ada itik berhenti gitu ya, dan ada TikTok ya. TikTok bukan TikTok di HP ya, tapi TikTok ini adalah perkawinan antara itik dan mentok sehingga disebut sebagai TikTok. Jadi sebelum TikTok rame gitu ya di media sosial, di dunia peritian itu sudah ada istilah TikTok ya. TikTok itu perkawinan antara itik dengan mentok ya. Jadi kemudian menjadi TikTok karena kan itik itu entok itu kan dagingnya banyak, tubuhnya besar, kemudian dikawinkan antara itik dan mintok tersebut dengan harapan nanti dagingnya menjadi lebih banyak dibandingkan kalau daging itik saja gitu ya. Jadi antara nanti besarnya juga kemudian antara itik dan mintok. Nah itu disebut dengan TikTok gitu ya. Nah ini tentu ini hasil-hasil penelitian dari beberapa perguruan tinggi ya dan balai penelitian di Indonesia ya. Jadi ini untuk titik potongnya. Bagaimana dengan tata laksana pemeliharaan? Nah, sama dengan ayam kampung pada umumnya itu ada 3 bentuk pemeliharaan, yaitu ekstensif, semi intensif, dan intensif ya. Jadi ada 3 model pemeliharaan ini. Kalau ayam broiler, ayam layer itu kan ayam yang dipelihara secara intensif. Artinya apa sih? Nah, kalau intensif itu segala kebutuhannya dipenuhi. Ya, karena ayamnya dikandangkan secara terus-menerus gitu ya. Jadi intensif itu pemeliharaan di mana ternak itu dikandangkan secara terus-menerus gitu ya. Karena dia dikandangkan tidak bisa cari makan sendiri, maka semua kebutuhan pakan, kesehatan, dan lain-lainnya harus disediakan oleh yang memelihara. Misalnya pakannya juga harus cukup dari jumlahnya dan kualitasnya. Kemudian kandangnya juga harus sering dibersihkan, sanitasinya juga harus dijaga dengan baik gitu ya. Sehingga nanti tidak banyak penyakit yang menyerang di ayam tersebut sehingga hasilnya juga bagus. Nah, ini prinsip intensif itu seperti itu, dikandangkan secara terus-menerus, diberi pakan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya, kemudian eh, di, eh, program kesehatannya juga jelas gitu ya. Ada vaksinasi, ada program pencegahan, kemudian sanitasinya juga harus baik. Nah, itu yang disebut dengan intensif. Jadi saya mulai dari yang nomor 3 ya, intensif. Kemudian apa itu semi intensif? Semi intensif itu adalah eh, eh, pertengahan gitu ya. Jadi dia tidak intensif tapi juga tidak ekstensif. Nah, kalau ekstensif nomor 1 itu kan ayam itu biasanya dibiarkan mencari pakan sendiri. Jadi sama pemiliknya ayam itu kalau sore ya pulang ke kandang gitu ya. Tetapi kemudian nanti pagi-pagi ayam itu dilepas untuk mencari pakan sendiri. Itik juga seperti itu. Jadi kalau malam mereka juga pulang, dikandangkan, tetapi begitu pagi dia akan dikeluarkan. Biasanya kalau rumah tangga itu mempunyai sisa-sisa makanan gitu ya, itu diberikan gitu ya, ditaruh di kandang gitu. Tetapi kalau tidak punya ya dibiarkan saja, dia pokoknya pagi itu dia akan dikeluarkan dari kandang, dibiarkan untuk mencari makan di sekitar rumah, di sekitar kandang tersebut, gitu ya. Nah, nanti sore dia akan pulang, kemudian masuk kandang lagi, gitu. Kalau semi intensif itu dia dikandangkan, tetapi juga
kadang-kadang dia digembalakan gitu ya. Jadi pemberian pakannya juga tengah-tengahnya gitu. Jadi sudah diberi pakan tambahan gitu ya. Tetapi dia masih diumbar gitu, dia masih digembalakan. Jadi dia eh, apa? Tidak sudah ada program untuk penambahan makanan. Kemudian dia juga sudah agak diperhatikan tentang program kesehatannya, gitu ya. Jadi tengah-tengah, so intensif juga tidak, ekstensif juga tidak. Jadi dia hanya diberi tambahan makan, kemudian dia kadang dikandangkan, tetapi juga dikeluarkan dari kandang untuk mencari makan sendiri. Jadi perpaduan antara ekstensif dan intensif itu yang dimaksud semi intensif. Nah, kemudian kita akan bicara terkait dengan pakan gitu ya. Jadi mungkin di depan itu sudah di ayam mungkin sudah diterangkan ya. Jadi kalau kita itu mau memelihara ayam atau mau memelihara itik, ya kita harus memberi pakan yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana kita tahu kebutuhan pakan itik tersebut? Maka kita harus melihat di SNI. Ya, kalau Indonesia itu ada SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, tapi kalau di luar negeri biasanya menggunakan NRC ya. Jadi itu. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhannya dan masing-masing fase itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ini ada karena kan pemberian pakan itu disesuaikan dengan fasenya. Kalau pada fase-fase pemeliharaan itu kan ada fase starter, ada fase grower, ada fase layer. Jadi ada 3 fase itu. Jadi masing-masing fase tentu saja kebutuhannya akan berbeda-beda. Nah, ini kita lihatkan di sini adalah persyaratan mutu pakan IT pada fase starter. Nah, ini kalau kita lihat kebutuhan protein kasarnya minimal itu 18%. Kemudian karena dia unggas, serat kasarnya itu bukan minimal ya ini ya. Kalau serat kasar itu kalau pada unggas adalah maksimal ya. Kalau kita lihat di sini maksimal 7% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini lemak kasarnya ini sekitar 7%. Kemudian energi metabolismenya ini sekitar 2.700 kilokalori gitu ya. Nah, ini aflatoksin ini maksimum ya, 20 ini maksimum. Kemudian kadar air. Nah, semua pakan baik ayam maupun itik itu kadar airnya selalu maksimum 14%. Nah, ini ada alasannya. Alasannya adalah eh, supaya pada kadar ini maka diharapkan pertumbuhan jamur ini akan terhenti. Jadi eh, kalau misalnya makanan itu kadar airnya tinggi atau basah, maka jamur-jamur itu akan tumbuh sehingga kualitas pakannya menjadi turun. Makanya semua syarat pakan, baik itu ayam, baik itu itik, sapi, kambing, domba, itu syarat kadar airnya itu maksimum 14%. Kemudian karena kandungan kalsiumnya ini 0,9 sampai 1,2%. Kemudian asam amino tentu saja pada fase starter ini sangat penting karena untuk pertumbuhan, jadi protein terutama asam aminonya, lisin, metionin, kemudian metionin dan sistin ini harus tercukupi. Nah, jadi kalau mau menyusun pakan fase starter maka harus
klopkan dulu kebutuhannya. Kalau sudah tahu kebutuhannya, kemudian bahannya apa sih gitu ya? Bahannya yang ada itu apa? Nah, kemudian nanti dicampur gitu ya. Sehingga bahan-bahan kan kita tahu jagung itu proteinnya berapa, lemaknya berapa gitu ya. Katul juga seperti itu. Kemudian konsentrat itu lemaknya berapa. Nah, ini kemudian nanti bahan-bahan pakan itu kita campur sehingga memenuhi ini PK-nya 18%, SK-nya 7% dan seterusnya. Nah, nanti mungkin di pakan ternak akan dijelaskan secara lebih detail lagi. Ya. Kemudian ini kalau kita lihat adalah fase darah atau fase grower. Nah, kalau fase grower tadi kalau fase apa? Fase starter, kalau kita lihat fase starter tadi protein kasarnya itu tinggi ya, 18%. Tetapi pada fase grower turun menjadi 14%. Ya karena apa? Tentu saja kalau awal-awal pertumbuhan itu butuh protein yang tinggi. Untuk apa? Misalnya untuk pertumbuhan bulu, untuk pertumbuhan organ-organ reproduksi, untuk pertumbuhan organ-organ pernafasan, dan tentu saja organ-organ yang lainnya, termasuk pertumbuhan bulu. Bulu itu kan sebagian besar adalah unsurnya adalah protein, sehingga untuk pertumbuhan bulu tentu saja dibutuhkan protein yang tinggi. Tetapi kalau sudah masuk pada fase grower, ayam kan sudah bulunya sudah tumbuh, kemudian organ-organnya kan sudah tumbuh, maka proteinnya bisa dikurangi. Di sini proteinnya diturunkan menjadi 14%, tetapi serat kasarnya bisa ditambah 1% karena organ pencernakannya sudah siap untuk mencerna serat yang lebih banyak. Nah, ini seratnya bisa ditambah 1%. Kalau lemaknya, energinya ini hampir sama, kemudian aflatoksin sama, kadar airnya juga sama, jadi 14%. Kadar kalsiumnya juga masih sama. Kemudian lisin, metionin ini sedikit diturunkan. Ya, kebutuhan lisin, metionin ini sedikit diturunkan. Kemudian ini kalau tadi fase starter, kemudian fase grower, nah ini kemudian ada fase layer atau fase bertelur. Nah, ketika masuk pada fase bertelur, itu proteinnya juga tidak setinggi pada fase starter, gitu ya. Tetapi lebih tinggi dari fase grower. Maka kalau di sini kita
Terputus ya. Baik, saya kembali ke stop. Maaf tadi terputus. Kita balik lagi tadi. Tadi sampai mana ya, Farhan? Sampai ke pemeliharaan anak itu, Dok. Ke kebutuhan pakan ya. Oke. Jadi ini, jadi kebutuhan pakan pada IT grower ya. Baik, Bukan, Dok. Setelah setelahnya itu, yang setelah layer ya. udah yang layer. Oh ya, oke. Jadi ini layer, ini memang kebutuhan proteinnya sedikit lebih tinggi dari fase grower, tetapi lebih rendah dari fase starter, gitu ya. Tapi karena apa? Karena pada fase ini itu nanti ada proses pembentukan telur ya, sehingga proteinnya juga harus dinaikkan. Tapi kalau masa grower itu kan proteinnya tidak boleh berlebihan karena nanti kalau gemuk itu justru tidak bagus gitu ya. Jadi proteinnya harus diturunkan pada fase grower, kemudian dinaikkan lagi ketika pada fase layer. Nah, ini kalau kita lihat energinya itu juga dinaikkan dari 2.600 menjadi 2.650, kemudian aflatoksinnya sama, kadar airnya sama. Nah, ini yang ada kenaikan signifikan itu adalah pada kalsiumnya, gitu ya, kadar kalsiumnya. Kalau tadi di fase grower, ini kita lihat eh, ini 0,9 sampai 1,2, tetapi pada fase layer itu kalsiumnya dinaikkan menjadi 3 sampai 4%. Nah, ini. Kemudian asam aminonya juga sedikit dinaikkan karena memang kita juga membutuhkan lysine, metionin dan metionin cysteine ini agak tinggi gitu. Nah, ini kemudian kalau kita sudah bicara tentang pakannya, tadi ya ada fase starter, ada fase grower, ada fase layer, maka tentu saja kita harus sesuaikan fase apa sih pakan yang akan kita berikan. Nah, kemudian kita masuk pada pemeliharaan anak IT. Ya, jadi anak IT itu artinya pada saat ini adalah fase starter gitu ya. Pemeliharaan anak IT ini yang harus pertama yang dibutuhkan seperti juga pada ayam adalah membutuhkan brooder atau brooder itu artinya membutuhkan panas buatan gitu ya. Brooder itu panas buatan. Jadi karena terutama kalau IT ini tidak dipelihara dengan induknya, dengan ayam atau dengan mentok. Kalau dia dipelihara oleh induknya atau dengan dengan ayam atau mentok, maka dia kalau kepanasan itu dia akan kalau kedinginan dia akan diberi kehangatan oleh induknya yang memelihara tadi, entah itu ayam, entah itu mentok. Tetapi kalau dia anak IT itu dipelihara tanpa induk gitu ya, misalnya yang akan dibuat intensif ya, kayak DOC pada ayam itu kan DOC pada ayam petelur broiler itu kan eh, dia tidak dipelihara sama induknya, maka tentu saja butuh brooder. Brooder itu artinya induk buatan. Induk buatan itu apa sih? Lampu gitu ya, pemanas gitu ya. Jadi itu perlu penambahan panas. Nah, ini eh, anak IT yang baru tiba ini diberi air minum dan diberi susu kental manis atau gula untuk mengurangi stres. 1 jam berikutnya baru diberi pakan sedikit demi sedikit, tapi frekuensinya sering. Ya, jadi memang ayam yang baru datang itu jangan langsung diberi pakan, tetapi diberi air minum dulu. Nah, air minumnya itu bisa ditambah dengan gula, air gula.
karena air gula ini adalah sebagai sumber energi ya. Jadi sumber energi karena kalau di perjalanan itu kan sering stres gitu ya, kena di pengangkutan itu kan sering panas, sering stres gitu ya. Makanya kemudian begitu tiba maka diberi air minum dulu dengan apa? Dengan gula supaya energinya itu balik dulu. Kemudian baru setelah 1 jam itu secara sedikit-sedikit maka dia diberi makan. Nah, suhu ideal minggu pertama untuk broodernya tadi atau induk buatan atau lampunya tadi itu adalah 29,4 sampai 32,2 derajat Celcius. Nah, tetapi apakah panas yang kita berikan itu sesuai atau tidak, itu biasanya bisa dilihat dari penyebaran IT itu di dalam kandang. Kalau dia mengumpul di bawah lampu, berarti panas yang kita berikan ini kurang gitu ya, sehingga titik masih dingin sehingga dia ngumpul di bawah lampu. Tetapi kalau dia menjauhi lampu, berarti lampu yang kita berikan itu terlalu panas gitu ya, sehingga dia menjauhi lampu tersebut. Nah, yang ideal bagaimana? Yang ideal adalah penyebaran, kalau suhunya ideal maka penyebaran IT itu akan merata di seluruh kandang gitu ya. Jadi penyebarannya merata itu indikasi bahwa suhu yang kita berikan pas. Indikasi bahwa brooder atau induk buatan lampu yang kita berikan itu pas gitu ya. Kalau penyebaran IT itu merata di seluruh kandang. IT yang kedinginan terlalu lama karena mungkin suhu yang kita berikan kurang atau kita tidak menggunakan brooder dengan baik, maka IT itu akan bisa terkena radang paru-paru atau pneumonia. Itu saja pneumonia ini kalau tidak kita tangani dengan baik, maka kemudian bisa berlanjut dan bisa menyebabkan kematian. Kenapa sih kok bisa terjadi pneumonia? Saudara tahu suhu lingkungan itu berapa? Suhu lingkungan di Surabaya itu kan hanya sekitar misalnya 30 derajat gitu ya, 31 derajat. Kalau suhu tubuh ayam berapa? Ada yang tahu suhu tubuh ayam? 40 sampai 41, Dok. Ya, jadi suhu tubuh ayam itu tinggi gitu ya. Kalau eh, sungguh tubuh ruminansia itu hampir sama dengan kita ya, 36, 37 gitu ya. Tapi kalau suhu tubuh unggas itu tinggi, sekitar 40-41 derajat Celcius. Sehingga kalau suhu tubuh ayam itu tinggi, kemudian suhu lingkungannya itu rendah, dan IT itu belum punya insulator panas. Insulator panas itu apa? Ya bulu. Bulu yang tumbuh. Bulu itu kan fungsinya sebagai penahan panas, sebagai insulator panas. Lemak subkutan juga sebagai insulator panas. Tapi apakah anak ayam yang baru menetas itu sudah punya bulu? Kan masih sedikit bulunya. Kemudian dia juga belum punya lemak subkutan yang cukup, sehingga untuk menahan panas di dalam tubuhnya itu dia belum punya perangkatnya gitu ya. Jadi dia belum punya bulu yang sempurna, belum punya lemak subkutan yang cukup untuk menahan panas, sehingga suhu tubuh yang 41 derajat tadi akan keluar ke ini ke luar gitu ya. Jadi karena suhu lingkungannya hanya sekitar 31, kan ada gradien ya. Jadi dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah, perpindahan panas dari suhu ke tinggi ke suhu yang rendah. Nah, ini kemudian akan terjadi kedinginan. Jadi ayam akan kedinginan, dan kalau kedinginan ini berlanjut terus, maka kemudian akan terjadi pneumonia. Ini prosesnya seperti itu. Jadi kenapa pada awal-awal pertumbuhan itu diperlukan brooder, diperlukan pemanas buatan, terutama untuk IT-IT yang
dipelihara tanpa induknya. Nah, kalau ada induknya ya kalau dingin biasanya dia akan diberi kehangatan sendiri oleh induknya gitu. Tuh. Kemudian pemeliharaan fase grower. Fase grower ini kalau fase starter itu tadi umur 1 hari sampai dengan 4 minggu. Kemudian kalau sudah masuk umur 5 minggu sampai 20 atau 22 minggu, ini disebut dengan fase grower, fase darah gitu ya. Karena pada umur nanti pada umur 20 bulan sampai 22 bulan ini sudah masuk fase bertelur, fase layer. Nah, pada umur 5 sampai 10 minggu ini kepadatan kandangnya ini untuk 10 meter persegi ini bisa untuk 100 ekor. Tetapi ketika dia sudah dewasa, maka untuk 100 ekor ini dia membutuhkan luas kandang 25 meter persegi sesuai dengan ukuran tubuhnya yang makin besar. Itik tumbuh cepat sampai umur 2 bulan, selanjutnya laju pertumbuhannya akan menurun. Kemudian kita juga perlu melakukan tes keseragaman berat badan seperti hanya pada ayam petelur. Jadi sebaiknya dalam satu kelompok kandang ini dipelihara itik dengan berat badan yang hampir sama. Karena kalau nanti ada yang terlalu kurus, ada yang terlalu gemuk, itu ada kompetisi pengambilan pakan, gitu ya. Jadi nanti ternak-ternak yang besar itu akan makan yang banyak, ternak-ternak kecil akan kemudian tidak kebagian makanan lagi. Nah ini sehingga nanti tidak bagus untuk pertumbuhannya. Makanya kemudian dilakukan tes keseragaman. Tes keseragaman ini yang bagus adalah rata-rata plus minus 10%. Nah, artinya apa? Jadi misalnya kita ingin berat badan 1,4 gitu ya. Nah, 1,4, 10%-nya berapa? Misalnya 10%-nya adalah 0,14 gitu ya, 0,14. Nah, jadi yang dipelihara di situ itu artinya mulai dari berat 1,4 kilogram dikurangi 0,14 sampai dengan berat 1,4 ditambah dengan 0,14. Itu yang disebut dengan rata-rata plus minus 10% gitu ya. Jadi di minusin 10%, kemudian ditambahkan 10% dari rata-rata yang kita inginkan. Itu disebut seragam itu ya seperti itu, antara minus 10% ditambah plus 10% dari rata-rata, itu disebut dengan seragam gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang terlalu berat atau mungkin terlalu kecil, itu jangan dijadikan satu kelompok, dipelihara di kelompok yang lainnya. Jadi supaya tidak ada kompetisi dalam mendapatkan makanan. Umur 5 bulan saat mulai bertelur, berat badan yang diinginkan adalah 1,4 kilo. Pemberian pakan bisa dibatasi ya, atau diatur, atau restricted feeding. Modelnya seperti itu. Jadi fase darah itu tidak boleh terlalu gemuk ya. Kalau terlalu gemuk nanti justru produksi telurnya tidak bagus gitu ya. Jadi memang untuk tipe petelur itu kan seperti saya katakan adalah tipe ringan sampai sedang. Kalau mau gemuk ya di pengemukannya, di ayam pedagingnya. Kemudian untuk pemeliharaan masa produksi, jadi setelah fase grower akan masuk pada fase produksi. Biasanya itik itu sudah akan bertelur mulai 20 minggu, tetapi telurnya belum banyak, belum komplit. Ya, kemudian nanti akan terus bertelur dan nanti akan sudah produksi telurnya sudah akan stabil gitu ya. Pemeliharaan itik petelur ini dibagi bisa untuk tujuan telur konsumsi atau
telur tetas. Kalau sebagai telur konsumsi, maka tidak perlu dicampur dengan pejantan. Karena telur yang fertil ini biasanya akan cepat busuk dibanding dengan telur yang tidak fertil. Dan tentu saja kalau ada pejantannya kan akan terjadi pemborosan pakan untuk pejantan tersebut. Karena kan hanya digunakan telur konsumsi. Jadi seperti saya katakan di praktikum kemarin bahwa IT itu akan tanpa dikawinkan itu akan bertelur karena itu proses reproduksi biasa. Tetapi ketika kita ingin telur yang fertil, maka induk harus dikawinkan dengan pejantan untuk mendapatkan telur fertil dan digunakan sebagai telur tetas. Kemudian pada fase produksi ini perlu adanya sarang untuk bertelur, yaitu ukurannya bisa 40 kali 40 kali 30, ini bisa digunakan untuk 6 ekor itik. Pakan diberikan 2 kali sehari, biasanya pagi pukul 9, kemudian siang ini pukul 13 atau 14 gitu ya. Langsung masa produksi ini proteinnya juga tadi di SNI tadi kan 15. 15 itu kan minimal gitu ya, minimal. Jadi kalau kita lihat di SNI itu kebutuhan protein itu selalu dikatakan minimal ya. Jadi tentu saja kalau akan ditambahi itu lebih bagus. Makanya kalau kita lihat di sini proteinnya tidak 15 lagi, tetapi antara 16 sampai 18%. Jadi di SNI itu kalau protein minimal, kalau serat itu maksimal. Jadi kalau maksimal ya nggak boleh ditambah lagi. Tapi kalau minimal itu biasanya orang-orang agar produksinya lebih baik, maka kemudian ditambahi proteinnya. Kemudian energinya, kalsiumnya, fosfornya. Itik mudah stres bila terjadi perubahan potensial yang ada di sekitar peternakan. Ya, jadi itik itu termasuk salah satu unggas yang tidak tahan terhadap stres. Pernah dinas peternakan di Kediri itu membangun kandang itik itu di di sebelah jalan raya gitu ya. Ternyata apa hasilnya? Hasilnya produksinya rendah karena terganggu oleh lalu lintas kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Akhirnya kandang itu dipindah di agak yang tempat sepi gitu ya. Kemudian produksinya agak membaik ya. Jadi memang ternak itu mudah stres. Jadi stres terhadap suara yang berlebihan dan juga misalnya pergantian langsung. Maka kalau mengganti langsung sebaiknya secara bertahap, misalnya 25% dulu, kemudian 50% dulu, kemudian nanti baru baru 75% dan nanti 100%. Kemudian kita bisa memanfaatkan sumber pakan potensial yang ada di sekitar peternakan. Misalnya di Sidoarjo, di Candi itu di sana banyak kupang ya. Jadi kupang ini bisa digunakan sebagai sumber protein. Kemudian kulit kupang itu dibuat bubuk, digiling, itu bisa digunakan sebagai sumber kalsium. Ya, jadi makannya ini bisa menggunakan pakan-pakan yang ada di sekitar peternakan. Pemeliharaan masa molting. Jadi masa molting 1 tahun itik bisa molting 1-2 kali. Saat molting atau rontok bulu dalam satu populasi, produksinya bisa menurun 10-20% dan bahkan sama sekali tidak bertelur. Biasanya setelah rontok bulu ini dia akan tumbuh lagi bulunya. Nah, ternyata ada beberapa penelitian ini bisa mempercepat tumbuhnya bulu tersebut.
Jadi caranya ada beberapa cara untuk mempercepat pertumbuhan bulunya sehingga dia bisa kembali bertelur lagi. Maka caranya itik dipisahkan dari yang lain, kemudian diberi perawatan yang baik, maka dalam jangka waktu 1,5 bulan bulu itik tersebut sudah akan tumbuh lagi sehingga dia akan bisa bertelur lagi. Nah, ini cara untuk mempercepat tumbuhnya bulu. Jadi kan bulu itu kan unsurnya banyak proteinnya ya. Makanya kemudian ketika diberi pakan dengan protein yang baik, maka pertumbuhan bulu tersebut akan semakin cepat. Nah, ini bisa mempercepat molting sehingga molting itu tidak 3 bulan, tetapi bisa maju menjadi 1,5 bulan. Bagaimana dengan pembibitan itik? Untuk mendapatkan bibit itik, ini kita bisa dengan 2 cara, membeli telur, kemudian ditetaskan, ya. Jadi kita bisa membeli telur itik mojosari, misalnya, kemudian kita tetaskan dengan mesin tetas. Kemudian menghasilkan telur tetas sendiri dari induk itik yang kita miliki, itu juga bisa ya. Jadi kita punya induk, kita punya pejantan, dan kita kawinkan dan kita akan mendapatkan telur yang fertil. Atau kita juga bisa langsung membeli kalau pada ayam kan DOC gitu ya. Nah, kita bisa langsung membeli DOD, DOLDAK, artinya itik umur sehari di pasaran, ya, DOLDAK di pasaran, kemudian kita pelihara, misalnya itik kaki kambel, itu kita beli DOD-nya, kemudian kita pelihara. Nah, untuk seleksi ini seleksi terutama yang akan kita gunakan sebagai induk, sebagai penghasil telur tetas tadi, karena kita ingin menghasilkan telur tetas sendiri, maka kan kita harus memilih induknya, gitu ya. Nah, induk yang kita pilih itu sebaiknya umurnya 1-2 tahun, kemudian tidak menggunakan induk yang terlalu muda, karena biasanya induk yang terlalu muda itu anaknya lemah dan mudah terserang penyakit. Demikian juga sebaiknya tidak menggunakan induk yang terlalu tua. Biasanya induk yang terlalu tua ini kerapangnya tebal sehingga susah menetas, atau bila menetas anaknya menjadi kerdil dan pertumbuhannya lambat ya. Jadi sebaiknya tidak digunakan yang terlalu muda atau terlalu tua. Tidak menggunakan telur tetas dari induk yang masa molting, karena kan masa molting itu juga kadang-kadang ada telurnya gitu ya, kadang-kadang juga bertelur. Nah, ini juga jangan digunakan karena telur-telur yang dihasilkan pada saat molting ini mutu telurnya kurang baik ya. Biasanya telur kuning telurnya kecil sehingga nanti anaknya yang akan menetas itu menjadi lemah dan kerdil. Kemudian sebaiknya menggunakan telur tetas dari itik yang mengalami puncak produksi. Ya, jadi kalau kita mau memilih induk ini kemudian telurnya nanti telur-telur yang akan ditetaskan itu sebaiknya dari induk yang masa puncak produksi. Jadi ketika induk itu kan bertelur itu pada awal itu masih 1-2, kemudian nanti produksinya itu akan naik, kemudian sampai puncak produksi. Kalau sudah puncak produksi stabil sedikit, kemudian dia akan turun. Nah, pilihlah telur-telur pada saat puncak produksi. Ini kalau kita mau melakukan seleksi induk gitu ya. Kemudian untuk seleksi telur berkerabang ideal ini tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tipis gampang pecah, kalau terlalu tebal nanti juga susah untuk menetasnya. Kan proses menetas itu kan nanti akan didorong dari dalam sehingga kulitnya itu akan retak dan pecah gitu. Nah, ketika
kulitnya terlalu tebal, maka anak ayam yang baru yang akan menetas itu tidak kuat untuk mematuk kerabangnya tadi, sehingga tidak bisa menetas gitu. Nah, itu salah satunya kenapa seperti itu. Kemudian bentuknya harus normal, harus oval sempurna. Kemarin ketika praktikum kan sudah kita jelaskan, saudara harus mengukur indeks telur. Gunanya mengukur indeks telur itu adalah untuk melihat kenormalan bentuk telurnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus lebar dibagi panjang gitu ya, maka telur-telur dikatakan oval sempurna itu kalau indeks telurnya adalah 0,7 sekian, ya, 0,7 sampai 0,7 sekian gitu ya. Tetapi kalau kemudian indeks telurnya itu terlalu besar, maka biasanya telurnya terlalu bulat. Kalau indeks telurnya itu kecil, maka telur itu memanjang, terlalu memanjang. Nah, ini akan mempengaruhi daya tetasnya. Jadi telur yang baik untuk ditetaskan adalah telur yang oval sempurna. Kemudian berat telurnya itu sekitar, kalau telur itik ya ini sekitar 65 gram, kan telur itik lebih. Telur ayam kemarin yang saudara gunakan Protek itu beratnya ya hanya sekitar 50-an gitu ya, karena dia telur ayam KUB ya, jadi itu kecil-kecil telurnya. Nah, ini waktu untuk penetasannya, ini telur itik itu ditetaskan akan menetas sekitar umur 25 sampai 28 hari. Kalau dikeramkan secara alami, satu ekor ayam buras itu bisa mengerami 30 butir telur itik. Kemudian satu ekor entok ini bisa mengerami 20 butir telur itik. Kemudian suhu mesin tetas ini seperti ini, tapi biasanya mesin tetas itu sudah otomatis ya. Jadi nanti dia akan menjaga suhunya sendiri secara normal karena di dalam mesin tetas itu terdapat regulator. Kemudian di daerah Bali, Lombok, Kalimantan Selatan ini ada proses pengeraman menggunakan sekam padi. Jadi sekam padi itu dijemur, kemudian nanti kalau sudah hangat dimasukkan ke ke tempat dimasukkan ke suatu tempat gitu, kemudian telurnya itu akan ditoto, dijejer, dimasukkan di antara sekam tersebut. Nah, ini penetasan menggunakan sekam padi. Nah, untuk sexing atau pemilihan gitu ya, ada orang-orang yang memang ahlinya sehingga dalam melakukan sexing ini demikian mudah gitu ya. Nah, kalau kita belum ahli untuk membedakan jantan dan betina, ini bisa ada dua cara ya. Jadi dengan hand sexing atau memegang itik tersebut. Bila kloaka tampak tonjolan sebesar jarum atau mirip akar coklat keabu-abuan, maka dia akan jantan. Kemudian warnanya kloakanya itu keabu-abuan, itu biasanya jantan. Tapi kalau kloakanya kemerah-merahan, ini biasanya betina, gitu ya. Jadi betina itu warna kloakanya kemerah-merahan. Kemudian kita juga bisa mendengarkan suaranya, ya, mendengarkan suaranya. Biasanya itik jantan itu kalau dari berat badannya itu lebih besar dari itik betina. Kemudian jantan ini ada 2 sampai 3 bulu yang mencuat ke atas. Ini juga menunjukkan dia jantan. Kemudian bulu pejantan itu biasanya lebih gelap, lebih mengkilap. Kemudian ada pola warna bulu yang
seperti cincin yang melingkar di leher. Itu menunjukkan bahwa dia adalah itik jantan. Kalau betina biasanya tidak ada pola warna seperti cincin yang melingkar di lehernya. Itu kalau ada warna seperti itu jantan ya. Jadi kalau ada warna bulu polanya cincin dan ada di leher, itu menunjukkan bahwa dia adalah itik jantan. Nah, kemudian kalau dari suaranya misalnya, itik jantan itu suaranya lebih besar, lebih berat gitu ya. Sedangkan yang betina ini lebih terang, lebih keras nyaring gitu ya. Gerak-geriknya kalau jantan lebih tenang, kalau betina itu biasanya lebih gelisah. Kemudian bulunya lebih kasar, kalau betina lebih halus. Kemudian paruhnya itu biasanya lebih gelap ya, karena itu kan hormonal ya. Jadi biasanya juga paruh bulu itu ada faktor hormonal juga ya. Jadi kalau jantan itu biasanya lebih gelap, kalau betina itu lebih transparan ya. Jadi seperti itu perbedaan jantan dan betinanya. Nah, kemudian beberapa penyakit ini seperti halnya pada ayam gitu ya. Pada ayam ya ada kolera, ada salmonellosis, ada snot, ada CRD. Nah, ini ada botulismus, kemudian mare, aflatoksin, hepatitis, pneumonia, dan koksidiosis. Jadi penyakit-penyakit ini sama dengan pada ayam gitu ya. Saya kira di ayam sudah diberikan, jadi saudara bisa buka di situ ya. Jadi ini beberapa penyakit dan saudara nanti terkait dengan penyakit itu saudara akan mendapatkan di klinik gitu ya. Apalagi nanti kalau saudara PPDH, maka saudara akan mencari kasus gitu ya, mencari kasus-kasus di lapangan sehingga saudara akan lebih mendalami lagi terkait penyakit ini. Baik, saya kira ini yang bisa saya berikan pada kuliah pengganti hari libur ya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.